Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Wa amma ridha anillahi fa huwa halun syarifun azizun. Adapun ridha kepada Allah, maka itu adalah keadaan yang mulia dan tinggi. Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka orang-orang yang beriman, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radhiya falahu ridha waman sakhita falahu sukhtu. Sungguh Allah itu jika mencintai seseorang atau sekelompok orang, maka Allah memberi cobaan kepada mereka. Nah, siapa yang ridha dengan cobaan itu, maka dia memperoleh ridha Allah. Dan siapa yang marah, maka dia juga akan dimarahi Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Inna Allah bihikmatihi ja'ala ar-rawha wal faraja fil yakin war ridha wa ja'ala ad-dhiqa wal haraja fis syaki was sukhti. Al-hadis. Sungguh Allah itu dengan hikmahnya menjadikan nikmat dan kegembiraan ada di dalam yakin dan ridha, dan menjadikan apa ini kerupakannya kesakitan dan kesedihan ada di dalam ragu dan murka atau marah. Waridha anillah warradhi biqadaihi. Adapun ridha kepada Allah itu maksudnya yaitu ridha dengan qadanya Allah, dengan kepastiannya Allah, dengan ketetapannya Allah. Famahma qada alaihi subhanahu bima yukhalifu hawahu wa bima la tashtahihi nafsuhu min musibatin fi nafsin aw malin aw baliyatin aw siddatin aw faqatin fa'alaihi ayyarda bidzalika wa yatiba nafsan wala yaskhata qada Allahi wala yajza'na wala yatabarrama. Fa inna Allah Ta'ala lahu ayyaf'ala fi mulki ma yasha wa laysa lahu fi sultani munazingun wala mu'aridun. Jadi ridha itu maksudnya adalah ridha atau puas atau menerima ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ya apa saja yang terjadi itu kan ketetapan Allah. Maka manakala Allah menetapkan sesuatu kepada seseorang dengan apa yang tidak dia sukai, yang orang itu tidak suka, yang nafsunya tidak suka dan tidak menginginkan, orang itu juga tidak menginginkan hal itu.
Misalnya musibah di dalam dirinya maupun hartanya, atau cobaan, atau sidaten, kesulitan, atau kemiskinan, maka wajib bagi orang itu agar ridho dengan yang seperti itu, dan agar dirinya itu wangi, maksudnya tenang dan tidak marah dengan ketetapan Allah itu, serta tidak menggerutu orang gersulo dengan ketetapan Allah itu, serta tidak yatabarom berkeluh kesah terhadap ketetapan Allah itu. Sebab sungguh Allah Ta'ala itu baginya lah apa yang diperbuatnya di dalam kerajaannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan di dalam kerajaannya ini tidak ada orang yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Terserah Allah, semua milik Allah. Orang harus ridho. Orang boleh memohon takdir yang baik, qada yang baik. Kalau sudah terjadi itu berarti sudah keputusan Allah, itu pasti yang terbaik. Karena Allah itu maha baik dan maha belas kasih. Meskipun kadang itu tidak kita sukai, kita tetap harus ridho, puas. Wal yahdar al-ngabdu inda dzalika min law walima wa kaifa. Dan takutlah atau janganlah seseorang itu ketika terkena cobaan-cobaan seperti itu mengucapkan law lima kaifa, seandainya, atau mengapa, atau bagaimana kok begini, ya enggak boleh. Kalau sudah terjadi ya sudah diterima aja, diambil hikmahnya. Wal ya'lam anna Allah Ta'ala hakimun adilun fi jami'i af'ali wa aqdiyatihi. Dan semestinya tahu bahwa sungguh Allah Ta'ala itu hakimun, bijaksana, adilun, maha adil di dalam semua perbuatan Allah dan ketetapan Allah. Di samping maha baik, maha belas kasih, itu maha adil, maha bijaksana. Wa annahu la yaqdi li 'abdil mu'mini bi syai'in wa in karihathu nafsuhu illa yakunu lahu fihi khairan wa khairatan wa aqibatun hasanatun. Dan sungguh Allah itu tidak akan memutuskan sesuatu kepada hambanya yang beriman, meskipun keputusan itu tidak disukai diri si hamba orang beriman itu, kecuali pasti keputusan Allah itu di dalamnya ada kebaikan dan pilihan dan berakibat baik. Apapun keputusan Allah, apapun yang terjadi kepada hambanya yang beriman, meskipun hamba itu mungkin tidak suka, itu semua keputusan itu pasti baik, pasti keputusan yang paling pilihan, dan akibatnya juga akan baik. Fal yuhsin dzannahu bi rabbih, maka hamba yang beriman itu seyogyanya berprasangka baik kepada Tuhannya, kepada Allah. Wal yarda bi qadaihi, dan ridha dengan ketetapan atau keputusan Allah itu. Wal yarji ilaihi badlahu aftiqarahu, dan mengembalikan semuanya kepada Allah,
menyerahkan diri dan menyerahkan dirinya dan kebutuhan dirinya. Ya, kari memohon kepada Allah. Wa yaqifa baina yadayhi bihudungihi wangkisarihi, dan seyogianya hamba itu menghadap di hadapan Allah dengan hudu, dengan hudu itu DP ya, maksudnya dengan sangat sopan, dan wangkisari, dan menghadap kepada Allah dengan hudu dan rintihannya, dan menyampaikan rintihannya. Ya, berdoa. Wal yuksir min hamdi wa sana'i alaihi fi yusrihi wa ngusrihi wa siddati wa rokhaihi, dan memperbanyak memuji Allah baik di dalam kesenangan maupun kesulitan maupun kesusahan, baik dalam kesulitan maupun kemudahan, memuji Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan memang segala puji itu milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi apapun yang terjadi itu ridho. Kita boleh berdoa, kita boleh memohon, kita boleh merintih, kita boleh mengeluh kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kalau kita minta saran nasihat ya boleh, kepada orang itu boleh, tapi niatnya itu juga jangan berkeluh kesah. Makanya kalau ada masalah itu ya diceritakan kepada orang yang, seandainya harus bercerita kepada orang itu, pada orang yang bisa kira-kira bisa menasehati, itulah, bukan kepada semua orang, setiap orang. Itu jangan banyak mengeluh, tidak mengeluh tapi menceritakan, minta saran, nasihat boleh kalau harus bercerita kepada orang. Wa amma husnun niyati wal ikhlasu lillahi, adapun membaguskan niat dan memurnikan niat itu hanya untuk Allah, memurnikan niat hanya untuk Allah, fadzalika min a'dzamil munjiyat wa ahammiha. Nah, yang demikian itu termasuk hal besar yang menyelamatkan dan hal penting yang menyelamatkan. Membaguskan niat, niatnya itu harus bagus, harus untuk akhirat, mencari ridha Allah. Kemudian niatnya itu harus murni karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, itu termasuk hal besar yang menyelamatkan dan hal penting, hal yang sangat penting yang menyelamatkan. Allah Ta'ala berfirman, minkum may yuridud dunya, minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Ada yang menghendaki dunia, ada yang menghendaki akhirat. Yang bagus itu kan menghendaki akhirat. Itu maksudnya. Qala ta'ala man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yu maskura. Allah Ta'ala juga berfirman, siapa yang menghendaki akhirat. Menghendaki akhirat maksudnya surga, ridha Allah di akhirat nanti. Siapa yang menghendaki akhirat dan berusaha untuk memperoleh akhirat itu, dan dia percaya, beriman, maka untuk orang-orang yang seperti itu, usaha mereka akan dimaskuran,
diridhoi atau disyukuri atau dibalas dengan balasan yang banyak oleh Allah. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh tiap-tiap perbuatan itu tergantung niatnya. Dan tiap-tiap perkara itu, tiap-tiap orang itu akan mendapat balasan sesuai niatnya. Tiap perbuatan itu tergantung niatnya. Tiap-tiap orang itu akan mendapat balasan sesuai niatnya tadi. Kan hadisnya yang panjang, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul maka dia akan dapat ridha Allah, surga dan lain-lain. Siapa yang hijrah untuk mendapat harta atau wanita, ya cuma dapat itu. Nah, banyak orang itu mengaku berniat untuk akhirat, padahal belum tentu. Makanya kan niat itu kan di situ terkandung pemahaman, terkandung ilmu. Kalau tidak tahu ya niatnya mesti nggak benar. Kalau nggak pinter ya niatnya mesti ya tidak sebagus kalau orang yang pinter. Jadi pinter ilmu agama. Makanya yang nomor satu itu mendekatan diri kepada Allah setelah rukun Islam, rukun iman yang ngaji dah. Dengan ngaji pinter, dengan pinter niatnya bisa makin baik, makin bagus. Yang ngaji apa? Yang ngaji ya. Seperti ini. Salah satu bentuknya. Kemudian direnungkan, kemudian diolah, kemudian dilaksanakan. Ya. Maqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Manusia itu nanti dibangkitkan sesuai niat mereka. Niatnya mencari ridha Allah, surga, akhirat. Ya dibangkitkan, dapat ridha, dapat surga. Niatnya dulu ngumpul ke harta benda, ya masuk neraka, akhirat enggak punya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ghaza walam yanwi ilang iqalan falau manawa, siapa yang berperang dan niatnya tidak lain untuk mencari tali. Maksudnya tali ya sesuatu yang duniawi ya. Tali yang sepele, dunia memang sepele. Maka dia mendapat apa yang sesuai niatnya itu, ya cuma dapat tali. Maqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, niatul mu'mini khairun min ngamalihi. Niatnya orang beriman itu lebih bagus dari ngamalnya. Wadzalika li annan niyata ngamalul qalbi. Yang demikian itu karena niat itu adalah perbuatan hati, amalnya hati, ngamalnya hati. Wal qalbu asrafu minal jawarihi, dan hati itu anggota badan yang paling mulia. Anggota badan ini maksudnya ya anggota manusia yang paling mulia itu kan hati. Bahkan ngamalu khairan min ngamaliha. Oleh karena itu ngamalnya hati itu lebih baik daripada ngamal atau perbuatannya anggota badan yang lain.
Wali annan niyata tanfa'u bimujarradiha. Dan karena niat itu tetap bermanfaat tanpa adanya perbuatan, atau karena niat itu tetap bermanfaat meskipun hanya niat saja. Wa amal jawari bidunin niyati la naf'alah. Sedangkan perbuatan anggota badan yang lain tanpa niat itu tidak ada manfaatnya. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya, karena niat itu perbuatan hati. Hati itu anggota unsur manusia yang paling mulia. Oleh karena itu, karena hati itu, jiwa itu unsur manusia yang paling mulia, maka perbuatannya pun juga paling baik. Dan niat itu cuma sekadar niat saja, tidak ada yang lainnya, itu ada manfaatnya. Sedangkan perbuatan unsur manusia selain jiwa, selain hati, tanpa niat itu tidak ada manfaatnya. Nah, niat itu kan keinginan, kehendak di dalam hati untuk melakukan sesuatu, kemudian berusaha diwujudkan. Nah, perkara diwujudkan itu tidak berhasil atau berhasil itu perkara lain. Kalau tidak berhasil itu namanya niat bimujarradiha, niat saja enggak berhasil melaksanakan. Itu ada manfaatnya. Apalagi kalau bisa diwujudkan. Kehendak hati tidak berusaha mewujudkan, akhirnya memang juga tidak terwujud. Itu namanya bukan niat. Jadi niatul mu'mini khairun min ngamalihi itu kan sabda Rasulullah ketika Madinah butuh tambahan sumur, kemudian Sayyidina Utsman butuh tambahan satu sumur, Sayyidina Utsman ingin membuat, sudah mengatakan saya nanti yang akan membuatkan. Tiba-tiba didahului oleh orang munafik. Kemudian Sayyidina Utsman sedih karena tidak jadi membuat sumur. Enggak begitu, Neng. Ada satu sumur punya orang Yahudi. Ya, enggak boleh orang Islam itu ngambil. Terus mau dibeli sama Sayyidina Utsman. Belum lagi dibeli Sayyidina Utsman, sudah dibeli orang munafik. Sumber air, sumur, istilah sumur kan bisa bikin ya. Di sana kan sumur itu ya enggak bisa di sembarang tempat bikin. Kemudian Sayyidina Utsman sedih. Dan Rasulullah menyampaikan sabda pada Sayyidina Utsman, udah kamu kan udah niatnya itu lebih baik daripada perbuatannya. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada pelaksanaannya kok. Kamu tetap dapat pahala, jangan khawatir. Wa fil hadis man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Di dalam satu hadis juga disampaikan siapa yang punya keinginan berbuat baik dan dia tidak melakukannya, Allah menuliskan untuk orang itu satu kebaikan yang sempurna. Punya keinginan baik, tidak melaksanakannya, maksudnya tidak bisa melaksanakannya. Sudah berusaha semaksimal mungkin tidak terlaksana, sudah dapat pahala. Satu pahala yang sempurna. Kalau terlaksana kan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika rahimakallah bi husnin niyati wa bi ikhlasiha lillah.
maka wajib bagimu, mudah-mudahan Allah mengasihimu, amin. Wajib bagimu untuk membaguskan niat dan memurnikan niat untuk Allah, hanya kepada Allah. Semuanya itu hanya kepada Allah, hanya karena perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu kita taunya dari mana? Karena itu perintah Rasulullah. Karena ini perintah Rasulullah. Taunya perintah Rasulullah bagaimana? Ini kita taunya dari guru-guru kita. Melaksanakan semata-mata melaksanakan perintah Allah dengan cara-cara yang ditetapkan Allah. Wala ta'mal syai'an minat ta'ati illa antakuna nawiyan fi at-taqarruba ilallah wa batigha'a wajhi wa talaba ridahu wa iradatas sawabil ukhrawiyyi alladhi wa'ada bi subhanahu wala tilka ta'ati mim babil fadli wal minnati, dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.